Jadi saya ulang lagi, ini merupakan struktur yang membagi baris program baris program ke dalam modul-modul, sehingga modul tersebut dapat dipanggil pada bagian-bagian program di tempat lain, gitu ya. Jadi kita kembali, kita mengingatkan lagi. Ya, jadi function merupakan group statement, ya, sekumpulan dari grup yang dieksekusi ketika dipanggil dari tempat tertentu pada program komputer yang kita buat, ya. Dan jangan lupa format dalam pembuatan fungsi seperti ini, gitu ya. Diawali dengan tipe data, lalu nama dari fungsinya, kemudian parameternya, ya, parameter 1, parameter 2 dan seterusnya. Kemudian ini body of code-nya atau isi dari code untuk fungsi yang dibuat, gitu ya. Kemarin kita sudah contohkan membuat fungsi addition, ya, di mana tipenya ini adalah integer, nama fungsinya adalah addition dengan memiliki 2 parameter, ya, di mana parameter ini bertipekan integer 1, namanya A, dan parameter yang kedua tipenya integer dengan nama parameternya adalah B. Dan ini adalah statementnya, ini bagian dari statement atau baris dari program untuk fungsi addition. Ya, ini yang dikatakan dengan group of statement, ya, group of statement. Jadi sekumpulan dari statement, group of statement yang dapat dipanggil, ya, yang dapat dipanggil di tempat lain di dalam satu program ini. Contohnya addition ini dipanggil di sini, ya, dengan memasukkan nilai 5 yang kemudian dimasukkan ke dalam nilai parameter A, lalu 3 ini dimasukkan ke dalam nilai dari parameter B, gitu ya. Oke, ini sekilas kita membahas pada pertemuan lalu, ditambah juga ini kemarin mengenai global variable dan local variable, di mana di sini global variable itu adalah variabel yang dideklarasikan di luar dari fungsi, ya, di luar dari fungsi. Sedangkan local variable ini variabel yang dideklarasikan di dalam satu fungsi. Global variable ini akan dapat digunakan fungsi yang ada di dalam hanya akses pada fungsi tertentu saja, ya, pada fungsi tertentu saja. Kemudian, nah, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah terkait dengan argumen pass by value dan by reference. Kita ketahui bahwa di dalam satu fungsi itu bisa menambahkan parameter, ya, menambahkan parameter atau tidak menambahkan parameter. Ya, contohnya ini fungsi yang kemarin kita buat, in addition, ya, in addition dengan tipenya adalah integer, nama fungsinya adalah addition, kemudian ada 2. Nah, di sini parameter
parameter integer namanya A, parameter integer namanya B. Ada dua parameter dengan tipe integer di sini. Ya, ini yang dimaksud dengan parameter. Nah, keterkaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan adalah jenis dari parameter ini. Ya, jenis dari parameter yang ada pada suatu fungsi pemrograman. Oke, nah pada dasarnya, defaultnya, ya secara umumnya parameter ini memiliki tipe by value. Ya, tipe parameternya adalah parameter by value. Ya, jadi nanti di sini ada dua, ya, ada dua tipe, tipe by value dan satu lagi tipe by reference. Kalau tipe by value ini yang biasa kita sudah gunakan, ya, membuat parameter seperti ini value. Kenapa kita katakan by value? Karena ketika kita buat fungsi seperti ini, nah kita buat fungsi seperti ini, ya. Di sini awalnya nilai X adalah 5, nilai Y adalah 3. Oke, nilai X 5, nilai Y 3. Kemudian di sini memanggil fungsi subtraction X, Y. Fungsi subtraction X, Y, di mana X ini memiliki nilai 5 dan Y ini memiliki nilai 3. Ya, nilai 3. Nilai dari X dan nilai dari Y ini akan dikirim ke parameter A dan parameter B. Ya, akan dikirim nilai 5 dan 3 ini, nilai X ini dikirim ke parameter A, nilai Y akan dikirim ke parameter B. Sehingga nanti di dalam fungsi A ini nilainya berapa? Apa nilainya? Berapa A nilainya? Halo? 5. Anita Aso, kelihatan nggak? Ya? Anita, kelihatan nggak? Kabur. Hah? Ya, sudah kelihatan, Pak. Ayo coba fokus. Jangan mengerjakan yang lain dulu. Fokus ke layar monitornya. Ya, Pak. Ya, Pak. Yohana, mana Yohana? Kelihatan nggak tampilannya? Kelihatan nggak? Coba Yohana, saya mau tanya nih. Ya, kalau pada bagian ini, kalau saya menjalankan baris program ini, ya, kalau saya menjalankan baris program ini, subtraction X, Y, maka berapa nilai X, berapa nilai Y? 3. X-nya berapa? 5. X-nya 5, Y-nya? 3. Y-nya 3, oke. Sip. Kemudian, Yohanes, mana nih Yohanes? Apa Pak? Yohanes? Kabur sekali. Yohanes? Ya Pak. Keblut. Yohanes? Tadi
Yohana sudah bilang bahwa kalau misalkan di sini subtraction X-nya 5 ya, kemudian Y-nya 3. Dari mana 5 dan 3? Nih, dari sini. X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 3, ya kan? Iya. Nah, ketika masuk ke dalam fungsi subtraction, pertanyaan saya untuk Yohanes. Yohanes, A ini nilainya berapa, B ini nilainya berapa? Permisi Pak, ini layarnya lagi kabur nih. Hah? Layar A ini HP-nya nilainya saya berapa, kabur. B-nya nilainya berapa? Kelihatan nggak? Oh, punya saya juga kabur sekali, Pak. Pokoknya saya kabur ini Pak. Kabur. Iya Pak. Waduh. Layarnya nggak jelas. Udah, Pak. Iya, Pak. Koneksinya ya kurang ya. Ya, Iya. jadi ini saja deh. Oke, berarti saya menjelaskan saja ya. Nanti ini kan di record, nanti bisa dilihat pada recordingnya ya. Jadi A ini nanti kan nilainya 5 dan B ini nilainya 3. Karena yang dikirim dari pemanggilan fungsi subtraction di sini yang dikirim adalah nilai dari X dan nilai dari Y. Oke, yang dikirim adalah nilai. Ya, saya garis bawahi. Yang dikirim adalah nilai dari variabel X dan nilai dari variabel Y. Di mana nilai X itu 5 dan Y itu nilainya 3 yang dikirim ke sini ke dalam fungsi subtraction. Ya. Sehingga di sini A nilainya 5, B ini nilainya 3. 5 dikurangi 3 menjadi 2. R yang dikembalikan adalah 2. Nah, ini adalah fungsi by value namanya. Ya. Kenapa by value? Karena yang dikirim, yang dikopikan ke fungsi subtraction ke sini, ini adalah nilai, value. Ya, namanya by value, maka yang dikirimkan itu value-nya, nilainya. Bukan variabel X dan variabel Y-nya. Ya. Jadi yang dikirimkan adalah value-nya atau nilainya dari variabel X ke parameter A, dari variabel Y nilainya dikirim ke parameter B. Yang dikirim hanya nilainya saja. Sehingga apabila ada perubahan, ya ada perubahan nilai di dalam fungsi subtraction, ada perubahan nilai di dalam fungsi subtraction, misalkan perubahan nilai itu maksudnya apa? Merubah nilai A dan merubah nilai B. A diganti menjadi 7, B diganti menjadi 8 misalkan. Yang tadinya A nilainya 5, B nilainya 3. Atau kita bisa lihat pada, saya tampilkan di layar aja lagi. Kelihatan di layar? Kelihatan, Pak. Oke. Di sini saya punya fungsi addition. Ya, punya fungsi addition. Kemudian di sini dipanggil ya, Z sama dengan addition X, Y. Z sama dengan addition X, Y. Di mana X ini nilainya 5 dan Y ini nilainya 3. Karena ini akan parameter by value, maka yang dikirimkan dari variabel X ke parameter A ini hanya value-nya, hanya nilai. Maka otomatis X-nya itu sama dengan 5. Ya, A-nya ini sama dengan 5, B-nya ini sama dengan 3.
Karena nilai X itu 5, nilai Y itu 3. Maka di sini A juga berubah menjadi 5, B itu menjadi 3. Ya. Kemudian di dalam fungsi addition ini ada perubahan nilai. Yang tadinya A sudah mendapatkan nilai dari variabel X bernilai 5, diganti A menjadi 7. Yang tadinya variabel B sudah mendapatkan nilai dari variabel Y bernilai 3, diganti di sini menjadi B sama dengan 8. Maka otomatis nilai R di sini bukan lagi nilainya 8 atau 5 tambah 3, bukan. Karena sudah diubah menjadi 7 dan 8, maka di sini A sama dengan 7 dan B sama dengan 8. Sehingga nilai R menjadi berapa? 15. Oke. Nah, karena dia tipe parameternya parameter by value, ketika di sini dilakukan perubahan nilai, ya, maka tidak akan merubah nilai X yang ada di sini. Nilai X di sini akan tetap 5, Y di sini akan tetap 3. Itu by value. Jadi apapun perubahan yang dilakukan di dalam fungsi addition, walaupun tadi si parameter A ini memiliki hubungan dengan X, ya, sama dengan X, kemudian parameter B ini memiliki hubungan dengan Y, lalu dilakukan pengubahan nilai di sini tidak akan mempengaruhi nilai X dan Y yang ada di sini. Dia akan tetap nilainya 5 dan 3. Karena yang dikirim itu hanyalah nilai value. Makanya by value. Hanya mengirimkan nilainya saja ke parameter A dan parameter B. Tidak variabelnya. Ya, lalu bedanya apa dengan by reference? Bedanya apa dengan by reference? Variabel. Belum. Variabel yang dikirim. Nah, ya, jadi bedanya dengan by reference, kalau by reference itu bukan nilai yang dikirim, tapi parameternya yang dikirim, variabelnya yang dikirim. Ya, maksud saya variabelnya yang dikirim. Jadi kalau misalkan di sini addition X, Y, jadi benar-benar X ini yang dikirim dan Y ini yang dikirim. Bedanya apa penulisan source code-nya? Bedanya kalau misalkan dia parameter by reference, maka ada tambahan tanda dan di sini. Di depan tipe datanya. Kalau by value ini tidak ada. Tidak ada tanda ampersand-nya atau tanda dan-nya. Ini by value. Tetapi kalau ada tambahan tanda ampersand, ya, tanda dan setelah tipe data, maka parameter ini berubah menjadi tipenya parameter by reference. Gitu ya, by reference. Lalu dampaknya apa ketika satu parameter ini diubah yang tadinya by value menjadi by reference? Dampaknya adalah apabila kita lakukan perubahan nilai, ya, melakukan perubahan nilai dalam fungsi addition ini, di mana nilai A ini memiliki keterkaitan dengan X dan B ini keterkaitan dengan B, awalnya nilai A
adalah nilai A ini 5 dan B ini 3. Ini nilai awalnya. Kemudian di sini dilakukan perubahan. A yang tadinya 5 diubah menjadi 7. B ini yang tadinya 3 diubah jadi 8. Nah, terlihat dampaknya di sini. Ketika dia parameternya by reference, saat dia ubah nilai A ini sama halnya dengan kamu mengubah nilai X menjadi 7. Ketika kamu mengubah nilai A, ini sama dengan kamu mengubah nilai X menjadi 7. Ya, karena yang dikopikan, yang dikirimkan ke dalam fungsi addition ini bukan lagi value, tetapi reference-nya. Ya, reference-nya yaitu adalah variabelnya. Ya, jadi sehingga apabila ada pengubahan nilai pada variabel A, ini berarti kamu mengubah nilai variabel X. Ketika kamu mengubah nilai parameter B, ya, sama dengan kamu mengubah nilai Y sama dengan 7. Sorry, Y sama dengan 8. Karena B adalah Y, A adalah X. Maka ketika selesai di sini, return ya, R sama dengan A tambah B, di mana R ini menjadi nilainya 15. Setelah di return di sini, Z sama dengan 15. Nilai X sudah tidak lagi menjadi 5 dan Y sudah tidak lagi menjadi 3. Ya. Karena ada perubahan nilai pada parameter A dan B di fungsi addition. Ya, karena ada perubahan nilai pada parameter A dan B di fungsi addition, maka nilai X ini menjadi 7 dan Y menjadi 8. Ini dampak apabila kita mengubah parameter by value menjadi by reference. Ya. Tapi kalau misalkan ini karena parameter yang digunakan bertipe by reference. Tapi apabila ke parameternya by value, maka X tetap nilainya 5 dan Y tetap nilainya 3. Ya, ini perbedaan antara tipe parameter by value dan by reference. Gitu. Kalau by value dia tidak akan mengaruhi nilai dari variabel yang dikirimkan, ya, nilai dari variabelnya dia tidak akan berubah. Tapi kalau by reference dia akan mengubah nilainya karena yang dikirimkan kalau by value sesuai dengan namanya by value, artinya yang dikirim hanya value-nya saja.
nilainya. Yang dikirim hanya value by referensi. Ya, maka yang dikirim itu adalah referensinya. Yang mana referensinya adalah variabelnya yang dikirimkan. Jadi ketika ada perubahan terhadap nilai yang berhubungan dengan variabel referensinya tersebut, maka juga akan mengubah nilai referensinya. Gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Ya, paham. Oke. Nah, kita kembali ke PDF. Ini contoh lagi, ya. Coba saya mau tanya Kelvin, senyap. Vin, dengar? Coba Vin, lihat di layar situ kan ada fungsi namanya apa Vin? Kabur, Pak. Siapa Vin yang muncul di depan itu Vin? Biar saya kabur, Pak. Hah? Biar saya kabur. Layarnya kabur. Kabur kemana? Ini jaringannya kabur. Tidak Pak, jelas banget. Kabur gitu, Pak. Ini siapa itu? Jelas. Wah, alasan. Jelas Pak. Tidak jelas, Pak. Jelas. Kelvin tipu, bohong itu. Kok tipu? Enggak jelas Vin. Iya, Pak. Jelas enggak? Kurang. Ini sekarang mulai jelas, Pak. Sekarang mulai jelas. Iya. Ya. Jangan kamu tadi buka browser kali. Ini tuh, Pak. Ayo, jadi saya minta coba fokus semuanya, tidak ada yang buka-buka yang lain dulu selain layar Teams. Ya. Laizu. Ya, Pak. Ya, Pak. Kelihatan kan layar PDF-nya? Lihat, Pak. Nah, coba Laizu. Ada fungsi apa yang dituliskan di situ? Ada fungsi apa? Yang dibuat di situ ada fungsi apa? Fungsi perkalian. Fungsi apa? Perkalian. Fungsi perkalian. Nama fungsinya apa? Nama fungsinya apa? Nama fungsinya apa, Su? Aduh. Draw, jelasin Draw. Apa Draw? Fungsi apa? Di situ ada void, jadi tidak mengembalikan nilai, Pak. Ya, good. Dia void tidak mengembalikan nilai. Terus nama fungsinya apa? Maksudnya fungsi bagaimana, Pak? Yang Nama fungsinya. Tadi kan kamu sudah betul. Ada keyword void. Ya. Yang artinya tidak mengembalikan nilai. Nah, nama fungsi ini tunggu, Pak. Saya lihat.
Aduh. Fungsi Kalian duplikat. duplikat. Ini referensi. Ini jangan main-main unmute. Jadi harusnya kalau misalkan dia nilainya fungsinya mengembalikan nilai yang tadinya void diganti jadi apa? Tipe Data, Pak. tipe data. Waduh, pada hilang ingatan semua nih ke Papua nih. Ya, jadi harusnya itu diganti jadi tipe data. Oke, tipe data artinya berarti dia mengembalikan nilai. Pasti nanti di bawahnya ada tambahan return. Nah, karena itu void berarti dia tidak mengembalikan nilai. Kemudian di dalam fungsi duplicate itu ada berapa parameter? Yohana. Ada berapa parameter? Dibantu Febriana, mana Febriana? Ada 3, Pak. Hah? Parameter Ada 3 parameter. Parameter apa saja di situ? A, B, sama A, C. B, E. Ya, A, B, dan C. Terus tipe parameternya by value atau by reference? By reference. Reference. By reference. Kok tahu by reference? Karena di nilai integernya tuh ada tambah dan. Ada dan. Ya, karena di depan tipe datanya itu ada tanda ampersand. Ya, ini yang dimaksud ampersand ini nih, tulisan ini ampersand. Ya, ampersand, sign, tanda ampersand atau tanda dan. Tanda ampersand, ya. Betul. Di fungsi yang tidak mengembalikan nilai namanya duplicate memiliki 3 parameter by reference A, B, dan C. Di mana A di sini sama dengan A kali 2, B sama dengan B kali 2, C sama dengan C kali 2, ya. Ini tanda bintang sama dengan ini kan sama dengan A kali 2. A kali 2. Ya, sehingga di sini ketika dipanggil duplicate maka nilai A berarti kan di sini ada mengubah nilai. Ya. Yang tadinya A di sini nilainya berapa, kemudian diubah di sini nilai A dikali 2. Jadi ketika di sini dipanggil fungsi duplicate ini dipanggil, X kan nilainya 1, Y nilainya 3, Z nilainya 7. Jadi awalnya pasti A ini nilainya berapa? 7. A. Dengar Pak nih, aduh. A ini nilainya 1, betul. B ini nilainya 3. 3, C ini nilainya 7. 7. Oke, A1, B3, C 7. Kemudian di sini diganti gitu ya. 1 dikali 2 nilainya 2. Kemudian 3 dikali 2 nilainya 6. Kemudian 7 dikali 2 nilainya 14. Ya. Nah, karena dia tipenya by reference, maka nilai X pun yang tadinya 1 berubah menjadi 1. Setelah fungsi ini, nilai X berubah menjadi berapa? 2. 2.
2. Y berubah menjadi 6. 6. Z berubah menjadi 14. 14. Iya begitu ya. Jadi perubahan apa yang terjadi di dalam fungsi duplicate itu akan mempengaruhi variabel yang dikirimkan ke dalam fungsi duplicate. Ya. Oke. Ini simulasinya seperti ini, void duplicate. Jadi ketika di sini dia memanggil fungsi duplicate, X ini dikirimkan bukan lagi value-nya tapi reference-nya. Variabelnya dia kirim ke A, kemudian Y ini dia kirim ke B, Z-nya dia kirim ke C. Gitu ya. Kemudian contoh lagi berikutnya. Coba tadi ini aja yang nongol nih. Demi Diana mana Demi Diana? Demi Diana mana? Demi Diana. Diana kasih aku tutup suara. Where are you? Wah, tinggal masuk nih. Cuma jangan-jangan nih. Putus tengah jalan kak. Siska Yuni, Siska mana Siska? Ini. Dallas ting Mega kamu dua orang. Tahu sekali. William mana William? Mas jauh dia mah. William. Hijau, Pak Hijau. William mana William? Waduh, ini dipanggil nggak ada yang nyambut ini. Ini kamu tuh jadi suara. Yamin Ulunggi mana? Ada Pak. Mana Yamin? Ada Pak. Yamin kamera. Yamin. Layar Ada, Pak. di layar monitor coba lihat. Ada fungsi apa? Fungsinya maksudnya gimana Pak? Kita juga belum catat mengingat ya, naik di bukunya, Bro. Ada fungsi apa di situ? Ada press next Pak. Ada fungsi apa? Press next Pak. Oke, fungsi pref next ya. Kemudian ada berapa parameter di situ? Ada 3 Pak. Ada berapa parameter? 3 Pak. 3 Pak. Tuh masih minta.
Mega kopu laptop mana? Kecakan pakai dari rumah di dia susah. Laptop saja yang bisa aktif. Selesai kan? Dosen Iya, bermain, kamera kan juga ada dosen. Terus tidak bisa begitu, Be. Kenapa? Yo, salah sekali kan Pak visi sendiri boleh. Itu lagi kawan. Sambil dukung Yosef. Masalah. Sudah tuh. Kan Senin tiap-tiap. Yang penting kan aktif. Terus. Hoi. Yo, kenapa? Like kok. Kompu kamera ada yang mau pakai nih. Kamu gila. Siapa yang pakai? Dapat tipu. Kita mau pakai kompu kamera kunci. Kunci sudah berapa lapis yang tidak bisa ini buka lagi. Sama. Nah, itu tuh. Halo, Bos. Bos. Sudah. Eva Nike Ardila. Itu pakai itu. Diskur, dosen kan? Iya. Apa? Aku minta Kalau saya Mega pu cara-cara ini yang salah sekali. Hah? Dosen, kok dia sudah? Dosen Eva. Foto enak. Eva Nike. Ardila ada ke Ardila. Kan bicara Yosis tapi saya pu si nama dia ada mana? Dia terlalu masuk. Tapi dia. Vamos. Vamos. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini ada satu fungsi dengan nama prefnex yang tidak mengembalikan nilai. Yang tidak mengembalikan nilai karena void dengan 3 parameter, 2 parameter by reference dan 1 parameter by value. Parameter by value itu X karena tidak ada tanda ampersand-nya, dan 2 parameter itu by reference. 2 parameter by reference itu pref dan next. Ya. Kemudian ada 2 baris program di sini, pref sama dengan x-1 dan next sama dengan x plus 1. Sehingga ketika di sini dipanggil pref next x, y, z, di mana x ini sama dengan 100, y kosong, z juga kosong, dan diberi nilai. Ya, maka nilai x di sini bernilai 100. 100. Kemudian ketika di sini dilakukan perubahan nilai, ya, di mana pref ini kan berarti sama dengan y dan next ini sama dengan z. Gitu ya, pref ini sama dengan y dan next ini sama dengan z. Jadi apapun yang dilakukan perubahan terhadap pref dan next ini pasti akan mempengaruhi nilai y dan nilai z. Karena karena parameter yang digunakan di sini parameter by reference. Maka pref sama dengan 100 dikurangi 1, nilainya
99. Next sama dengan 100 ditambah 1. 101. Maka nilai Y berapa? Nilai Y itu 99. 99. Z ini nilainya 101. Z itu nilainya 101. Ya, kenapa? Karena yang diubah di sini pref dan next. Parameternya parameter by reference, sehingga akan mengubah nilai Y dan nilai Z di sini. Oke, di sini tampilannya hasilnya seperti ini. Previous sama dengan 99, next sama dengan 101. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas? Jelas. Jelas ya? Oke. Jadi biasa penerapan Pak mau nanya Pak. Ya, siapa yang nanya? Siapa Zalas? Void brief next nih, jadi penerapannya kalau dalam program itu untuk ngapain? Maksudnya tujuannya itu penerapannya dalam program itu untuk apa tujuannya begitu? Nah, kalau di sini, kalau ini kan sebenarnya program simple ya. Program simple ini dia sebenarnya hanya menunjukkan perbedaan dari parameter by value dan by reference. Jadi sebenarnya di sini kalau dibilang ini tidak ada maknanya juga. Gitu. Oh iya. Nggak ada maknanya juga di sini itu. Kalau melihat hanya sebatas ini, ya kalau melihat hanya sebatas ini. Cuma biasanya ini bisa digunakan untuk melihat, ini biasanya dikaitkan dengan record atau data yang ada pada database, pada basis data. Gitu ya, pada basis data. Misalkan di dalam suatu basis data ada 100 baris data, misalkan ya. Saya mau melihat pada nilai baris sekarang misalkan nilai anggaplah baris pertama sampai baris ke 100 gitu ya. Dimulai dari baris pertama. Nah, ketika kita mau melihat baris selanjutnya, maka kita memanggil next ini. Next. Ya. Next ini berarti kan X ditambah 1. X ini kan diisi dari baris keberapa saat ini. Gitu. Kalau saat ini itu kita berada pada baris ke-5, maka next-nya itu berarti 6. Dan berikutnya akan melihat pada baris ke-6 gitu. Kalau misalkan kita mau lihat pada baris sebelumnya X-nya tadi 5 dikurangi 1 jadi 4 ya. Jadi kita akan melihat pada baris sebelumnya di baris ke-4. Itu biasanya penggunaan pada basis data. Tapi kalau di sini ya dia hanya menunjukkan gini, kalau misalkan kamu pakai parameter by reference, hasil yang akan terjadi adalah seperti ini loh, Y ini akan berubah, Z ini akan berubah loh, gitu sebenarnya. Doang. Ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Enggak ada. Ada lagi pertanyaan? Oke. Jika tidak ada, nanti saya akan beri tugas untuk membuat fungsi by value dan by tugas yang kemarin kan sudah ada yang sudah mengerjakan ya. Iya, Pak. Nah, nanti saya akan buatkan lagi assignment yang mengubah dari fungsi yang sebelumnya itu diubah menjadi by reference, kemudian tampilkan hasilnya. Ya, tampilkan hasil dari, jadi kamu program yang kemarin sudah dibuat, itu kan pasti kalian menggunakan parameter by value gitu kan. Iya. Kemudian dimodifikasi menjadi parameter by reference. Modifikasi menjadi parameter by reference, kemudian kamu lakukan pengubahan di dalam fungsinya. Pengubahan nilai di dalam fungsi yang kamu buat.
Ya, kemudian tampilkan hasilnya. Ya, tampilkan hasil dari reference yang ikut terubah ke layar monitor. Gitu ya. Iya, Pak. Jadi terlihat supaya kalian bisa melihat perbedaan antara parameter by value dan parameter by reference. Jadi tampilkan hasil perubahannya, pengaruhnya terhadap variabel reference, ya, variabel reference yang tadi. Kalau misalkan tadi contohnya di sini variabel reference-nya Y dan Z, ya kamu berarti nama variabel reference-nya apa, itu tampilkan hasilnya supaya terlihat perubahannya. Oke? Oke, Iya, Pak. Pak. Ya, saya rasa cukup sekian supaya paket datanya nggak habis ya. Ya Pak. Oke. Pak, Bapak. Aduh, Pak. Iya, Pak. Mengerti sekali, Pak. Ya Pak, di Papua Pak kerja mahal Pak. Ya, amin. Oke, itu saja pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih